Financial distress adalah suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan di mana terjadi penurunan kinerja keuangan selama beberapa tahun berturut-turut sehingga menyebabkan kebangkrutan. Platt dan Platt 2002 dalam Hanafiya et al. Tahun 2013. Financial distress ditandai dengan ketidakmampuan atau kesulitan yang dialami perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Financial distress dapat terjadi pada setiap perusahaan dan dapat menjadi penanda dari kebangkrutan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu menghindarkan perusahaannya dari kondisi kesulitan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan dapat melakukan sejumlah kebijakan agar perusahaan tidak jatuh ke dalam kebangkrutan. Yang selanjutnya, penyebab suatu perusahaan mengalami financial distress. Yang pertama, kesulitan arus kas. Yang kedua, besarnya utang. Yang ketiga, kegiatan operasional mengalami kerugian selama beberapa tahun. Yang keempat, jenis industri. Yang kelima, kenaikan BBM. Dan yang keenam, kenaikan suku bunga utang. 1. Alternatif perbaikan. Jika perusahaan mencapai tahap terbaik solvable, pada dasarnya ada dua pilihan, yaitu likuidasi, kebangkrutan, atau reorganisasi. Likuidasi jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi kalau perusahaan masih menunjukkan prospek diteruskan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau dilikuidasi. Likuidasi dalam beberapa situasi, likuidasi informal juga bisa dilakukan jika nilai perusahaan likuidasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan yang going concern, yaitu berjalan terus, maka perusahaan sebaiknya dilikuidasi. Likuidasi informal mempunyai kelebihan dibandingkan dengan likuidasi formal karena lebih cepat dan bisa menghemat biaya pengadilan, sehingga nilai likuidasi yang diperoleh bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh jika likuidasi dilakukan melalui pengadilan. Selanjutnya ada reorganisasi. Jika nilai perusahaan going concern lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan likuidasi, maka pilihan reorganisasi atau restrukturisasi layak dilakukan. Dalam situasi ini, operasi perusahaan akan diteruskan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama perbaikan struktur modalnya. Truste atau kurator bisa ditunjuk untuk menjalankan reorganisasi tersebut. Rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil. Pemecahan secara informal dilakukan apabila masalah belum tentu begitu parah, masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus. Caranya yang pertama, perpanjangan dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang. Yang kedua, komposisi dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Misal, klaim utang diturunkan menjadi 60% kalau utang awalnya besarnya sebesar 1 juta, maka utang yang baru menjadi 600.000. Yang ketiga, likuidasi. Jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern, perusahaan bisa dilikuidasi secara formal. Pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah. Kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga, yaitu pengadilan. Caranya yaitu yang pertama, apabila nilai perusahaan lebih besar nilai perusahaan dilikuidasi, dilakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Perubahan bisa dilakukan melalui perpanjangan, perubahan komposisi, atau keduanya. Selanjutnya, apabila nilai perusahaan lebih kecil nilai perusahaan likuidasi lebih baik dilakukan. Perbaikan informal. Jika prospek perusahaan di masa mendatang cukup baik, kesulitan keuangan bersifat sementara, maka restrukturisasi perlu dilakukan. Jika kesulitan tersebut bersifat permanen, maka kebangkrutan atau likuidasi merupakan pilihan yang lebih baik. Jika kesulitan perusahaan bersifat permanen, maka nilai perusahaan yang dilikuidasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan jika dijalankan terus. Restrukturisasi. Cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi beban-beban yang menghimpit perusahaan. Extension. Melalui perpanjang, kreditur bersedia memperpanjang masa jatuh tempo utangnya. Sebagai contoh, utangnya pada mulanya jatuh tempo pada 5 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 10 tahun. Komposisi atau composition. Komposisi dilakukan melalui perubahan nilai utang lama. Sebagai contoh, utang lama sebesar 100 diturunkan menjadi 60. Meskipun nilai utang turun, kreditur masih bisa menerimanya karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai utang jika perusahaan dilikuidasi. Likuidasi.
Dalam beberapa situasi, likuidasi informal juga bisa dilakukan jika nilai perusahaan likuidasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan yang going concern, berjalan terus. Maka perusahaan sebaiknya dilikuidasi. Likuidasi informal mempunyai kelebihan dibandingkan likuidasi formal, karena lebih cepat dan bisa menghemat biaya pengadilan, sehingga nilai likuidasi yang diperoleh bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh jika likuidasi dilakukan melalui pengadilan. Prediksi kebangkrutan model Altman. Model prediksi kebangkrutan yang cukup terkenal dan menjadi pioner adalah model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman, yaitu 1968. Model tersebut menggunakan teknik statistik, analisis diskriman, dan secara umum bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu di mana Z sama dengan A ditambah A1X1 sampai dengan ditambah ANXN, di mana Z merupakan skor kebangkrutan, sedangkan X1 sampai dengan XN adalah variabel bebas, di mana X1 sama dengan aset lancar dikurangi utang lancar dibagi total aset. Kemudian ada X2 yaitu di mana laba yang ditahan dibagi total aset. X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 yaitu nilai pasar saham biasa dan saham preferred atau dibagi nilai buku total utang. X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Klasifikasi Z model Altman. Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z yang diperoleh, yaitu bila Z lebih dari 2,99 maka termasuk perusahaan sehat. Bila Z kurang dari 1,81 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Bila Z berada di antara 1,81 sampai 2,99 maka termasuk gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Namun, ada pula yang mengatakan termasuk rawan bangkrut. Prediksi kebangkrutan. Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara, mengingat bahwa tidak semua perusahaan melakukan go public dan tidak memiliki nilai pasar. Maka untuk mengganti nilai pasar, Altman kemudian menggunakan nilai buku saham biasa dan saham preferred sebagai salah satu komponen variabel bebasnya, dan kemudian mengembangkan model diskriminan kebangkrutan dan memperoleh modal sebagai berikut. X1 sama dengan aset lancar dikurang utang lancar atau total aset. X2 sama dengan laba yang ditahan atau total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 nilai buku saham biasa dan saham preferred atau nilai buku total uang. X5 penjualan atau total aset. Model ini bisa digunakan memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur yang tidak go public, privat manufaktur. Jika nilai Z lebih kecil 1,23 maka termasuk perusahaan yang akan bangkrut atau financial distress. Jika nilai 1,23 lebih kecil Z lebih kecil 2,9 maka termasuk gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Pada kondisi ini, perusahaan mengalami masalah kekurangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. Jika nilai Z lebih besar 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut atau dalam keadaan yang safe. Untuk perusahaan selain manufaktur, misalnya perusahaan jasa, formula Altman Z-score dimodifikasi menjadi sebagai berikut. X1 sama dengan aset lancar diambil utang lancar dibagi total aset. X2 sama dengan laba yang ditahan dibagi total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 sama dengan nilai buku saham biasa dan saham preferred atau nilai bunga total utang. Terlihat bahwa X5 tidak digunakan karena pada perusahaan non-manufaktur umumnya menawarkan jasa dan bukan menjual barang. Model ini bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan non-manufaktur yang tidak go public atau private non-manufacture companies.